Oke, kita akan ngebahas cara membuat custom GPT di video kali ini, teman-teman. Pertama-tama, untuk orang atau pengguna Chat GPT yang tidak membayar plus atau $20 sebulan, tidak akan mendapatkan akses pembuatan custom GPT. Jadi, nggak bisa bikin custom GPT, kecuali kamu membayar, lu tuh bayar $20 per bulan ke ChatGPT, ya, mendapatkan yang plusnya. Kalau nggak bayar yang plus, ya nggak bisa bikin custom GPT. Jadi kalau mau nonton video ini, oke untuk informasi, tapi untuk praktek, mohon maaf nggak bisa. Nah, untuk teman-teman yang pakai plus, mari kita lihat ya cara pembuatan custom GPT ya. Pertama-tama tentunya kita ke ChatGPT. Oke, kita ke ChatGPT terlebih dahulu. Nah, di ChatGPT ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini itu adalah ChatGPT custom yang saya bikin, ya, yang udah saya bikin. Jadi kalau kamu bikin custom GPT, maka custom GPT-nya itu akan muncul di bagian sini, oke? Ya, akan muncul di bagian kiri seperti itu. Nah, pertama-tama kita ke custom GPT dulu. Wih, tunggu sebentar. Internet saya terputus sebentar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah GPTs, ya, GPTs, gitu ya. Ini adalah kumpulan custom GPT. Ibarat kata, ChatGPT itu adalah HP Android kamu, ya, HP Android lu. Terus yang GPTs ini adalah Play Store-nya. Jadi ini adalah custom GPT yang sudah dibikin sama berbagai macam perusahaan di luar atau komunitas di luar, teman-teman. Ya, contohnya em, by ChatGPT ini ada Monday, Dolly, Data Analyst, ya. Ada juga dari Muhammad Tolha, dia fully SEO, custom GPT untuk bikin SEO, masterinterview.ai itu bikin custom GPT untuk cover letter dan seterusnya. Jadi kalau kamu bikin custom GPT, kamu bisa bikin ke public seperti ini. Nah, pada saat masuk ke public, maka semua orang pengguna custom GPT, pengguna chat GPT itu bisa mengakses custom GPT yang kamu bikin. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas dulu cara pembuatan custom GPT. Kita ke bagian kanan, ada create. Yang kita klik dulu create. Nah, selesai. Ini adalah halaman pembuatan custom GPT, teman-teman. Saya bahas satu persatu ya. Oke. Tutut, tutut, tutut. Mana tadi annotate-nya? Nah, ini adalah nama untuk custom GPT lu. Ini adalah profile picture, ya, profile gambar gitu ya untuk custom GPT lu. Ini adalah description-nya, oke. Ini adalah instruksinya. Instruksinya ini adalah em, prompt untuk mengarahkan si ChatGPT-nya. Jadi batasan dia, dia harus ngapain, output yang diharapkan seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Turun ke bawah, kita turun ke bawah. Nah, ada namanya conversation starter. Jadi kalau misalnya orang mengakses custom GPT-nya, apa sih yang bakal muncul duluan gitu ya? Apa kalimat pertama yang bakal dikeluarkan oleh custom GPT-nya? Terus knowledge ini adalah informasi atau pengetahuan yang ingin kamu taruh di custom GPT-nya. Misalnya ya, misalnya kalau kamu ingin membuat jurnal akademik ya, kalau kamu ingin membuat um, tulisan akademia, maka untuk knowledge-nya kamu bisa upload upload ya, upload PDF berisikan jurnal, buku-buku akademik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kamu tuh upload PDF. Saat saya merekam video ini, maksimal upload untuk PDF-nya itu seingat saya adalah 10 upload PDF ya. Jadi kalau lebih dari itu em, disarankan untuk menggabungkan beberapa PDF ke dalam satu PDF sehingga bisa diupload lebih banyak ke dalam knowledge-nya seperti itu. Nah, recommended model ini adalah model-model AI ChatGPT apa yang bakal berfungsi di custom GPT-nya. Oke, saya tuh biasanya taruh yang ini no recommended model. Oke, jadi pengguna custom GPT-nya bisa pakai ChatGPT 4,0 lah, 4,1 lah, O3, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kalian mau yang spesifik juga bisa sih, tinggal diklik aja nih. For one mini, for five, for zero, O4 gitu dan seterusnya dan seterusnya. Bebas gitu ya. Kalau saya pribadi sih bikin
recommended modelnya itu nggak ada, no recommended model. Jadi penggunanya bisa sesuka hati pilih manapun yang mereka cocok gitu. Nah terus ya capabilitiesnya apa? Apa namanya kekuatannya apa aja ya, kemampuannya apa aja? Ada web search, oke, ada web search, terus ada em, Canvas itu untuk sharing gitu ya, untuk bekerja bareng dengan orang lain gitu ya. Contohnya kayak Google Doc, itu kan Google Doc atau Google Sheet kita bisa kerja bareng sama orang lain. um, 4O image generation kalau misalnya untuk bikin gambar. Jadi mungkin kalau teman-teman mau bikin custom GPT khusus untuk membuat gambar Ghibli, nah ini bisa seperti itu. Code interpreter sama data analysis itu untuk coding dan seterusnya. Dan di video kali ini kita akan benar-benar ngebahas yang general aja dulu supaya paham yang cara pembuatan paling dasar dari promnya dan seterusnya sampai ke bagian knowledge, oke? Nah, sekarang kita tutup dulu ininya. Saya itu di video kali ini pengen membuat custom GPT untuk menulis informasi mengenai product management. Oke, jadi saya ingin membuat konten di LinkedIn, di medium.com ya tentang product management. Jadi, saya akan meminta promnya itu untuk menjadi seorang ahli ya yang menulis tulisan-tulisan mengenai product management. Oke? Nah, sekarang kita ke Gemini dulu atau Qwen dulu ya. Kenapa ke Gemini sama Qwen? Karena itu untuk menyempurnakan atau promnya, menyempurnakan promnya. Jadi, saya itu suka melempar-lempar prom dari satu ke yang lain, dari yang lain ke satu lagi kayak gitu untuk dianalisis dan untuk dikembangkan. Oke, mari kita praktek aja langsung. Ke new chat, saya mau bikin custom GPT untuk menulis artikel mengenai produk manajemen di Indonesia. Kira-kira elemen apa aja yang perlu diperhatikan? Jadi pertama saya memulai dengan ngobrol dulu ya, mulai dengan ngobrol dulu. Yada. Oke, pertama adalah audience, bahasa, tone of voice, um, topik spesifik, soft skill, trend PM, konteks lokal Indonesia, um, format artikel. Jadi saya minta dia biasanya ya, minta dia untuk bikin dulu um, variabelnya apa aja yang harus dipertimbangkan, ya. Variabel apa aja yang harus dipertimbangkan, biar tidak berantakan gitu ya. Oke, em, untuk detailnya, custom GPT ini akan membuat artikel mengenai product management satu untuk entry level dan medium level. Oke, berusia mungkin kalau entry itu mungkin di usia 22 terus sampai yang medium gitu ya, mungkin intermediate mungkin di umur 32 gitu ya. Mungkin juga akan dibaca oleh mahasiswa. Oke. Terus untuk bahasanya bahasa storytelling edukatif. Oke. Terus topiknya itu dasar-dasar PM sampai ke framework. Oke, case studies. Gunakan case studies di Indonesia. Nah, jadi jadi custom GPT-nya akan memiliki kemampuan web search. Oke. Terus konteks, biasa pengguna aplikasi, eh, pertimbangkan kultur Indonesia gitu ya, terutama di Indonesia itu hanya ada 7% mungkin 7% yang berpendidikan tinggi
dan rata-rata IQ di 77 ya. Eh, Format artikel itu hook ya, pembuka, isi, penutup. Nah, gitu aja. SEO friendly, tapi ini akan diupload ke LinkedIn. Hmm, Maksimal 2000 kata sih kepanjangan ya sebenarnya ya. Mungkin 800 kata deh gitu ya, 800 kata. Apalagi? Apalagi ya kira-kira ya. Tolong langsung bikinkan promptnya. Oke. Nanti bakal keluarin promptnya apa. Eh, Tutut, tutut, tut. Nah, pada saat dia udah keluarin promptnya, ini kan promptnya sebenarnya terlalu banyak emoji kan, banyak emoji, banyak bullet points, dan saya pengen dengan gampang untuk di-review sama si Google Gemini dan si Qwen. Jadi saya akan bilang, tolong diubah jadi JSON, ya. Nah, itu aja. Oke, udah kelar, ya, udah kelar. Nah, dari itu variabelnya ini aja. Variabelnya kan ini kan tadi kan. Nah, ini saya akan membuat custom GPT yang berisikan yang bertujuan untuk, nah, sekarang udah ada promptnya dalam bentuk JSON. Tolong ditingkatkan, diperdalam dan dipertajam. Mungkin ya, promptnya itu biasa general banget ya untuk yang pertama-tama gitu ya. Hanya di copy, oke, prompt saat ini. Oke. Nah, kita tinggal tunggu aja hasilnya. Em, thinking ya, thinking. Kalau teman-teman tahu, di Gemini itu juga ada custom GPT-nya, ya, versinya Gemini gitu, namanya Gems. GEM, Gems, right? Itu bisa dipakai juga. Tapi sayangnya, Gems itu nggak bisa di-share ke publik. Yang bisa mengakses Gems atau custom GPT-nya Google Gemini adalah pembuatnya si Gems itu. Kalau bukan pembuatnya nggak bisa. Seperti itu. Oke. I think that's it sih sebenarnya. Say, uh, please elaborate, deliberate, make it more complete and exhaustive regarding this prompt. I want to ensure custom GPT-nya is solid. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman ya, tunggu aja.
Oh my Lord, saya lupa apa namanya, lupa minta hasilnya itu dalam bentuk JSON. Jadi dia bikinnya dalam bentuk tulisan teks biasa gitu ya. Oh my God. Dia harus ngeprom lagi, Ki. Bilang sama dia, turn this into JSON. Ya, ya, buatkan dalam JSON. Oke, jadi dia bakal convert ke JSON. Tadi gua salah. Harusnya gue langsung bilang bikin aja hasil dalam JSON, nggak usah dibikin dalam bentuk teks. Was my mistake, but ya. Kita tunggu aja. Ya biasa lah ya, menunggu lah ya. Oke, cool. Ini saya bakal copy. Terus tadi balik ke custom GPT. This one. Oke. Nah, oke, mantap. Oke. Nah, untuk promnya sudah. Sekarang kita, karena ini membuat artikel LinkedIn mengenai product management, jadi saya nggak butuh yang namanya Canvas, saya nggak butuh juga yang namanya for o image generation. Nggak butuh, karena butuhnya itu di hasil akhir adalah teks saja, seperti itu. Oke. Eh, oke. Nah, sekarang itu kan karena promnya udah jadi ya teman-teman ya, udah jadi. Sekarang itu tinggal kita pastiin aja apa namanya untuk knowledge-nya. Kalau misalnya mau ditambah knowledge itu boleh ya. Sebentar. Saya coba untuk tambah knowledge-nya itu. Oke, coba ya. Bentar, bentar, bentar. Ah, oke, tadi itu saya ngambil data tulisan saya gitu. Jadi saya ada beberapa tulisan yang saya bikin sendiri, ketik pakai tangan sendiri, pakai otak sendiri ya. Nah, ini tulisannya kayak gini. Supaya gampang, yang saya upload ke knowledge-nya itu adalah tulisan saya. Jadi ini adalah tulisan saya sendiri ya, pakai tangan sendiri. Oke, ini pakai tangan sendiri. Nah, oke. Ini pakai tangan sendiri. Jadi karena sudah diupload file PDF ini ke si ChatGPT-nya, maka dia bisa bikin tulisan dengan gaya saya, gitu ya, tulisan dengan gaya saya. Tentu nanti prompt-nya bisa ditingkatin ya, supaya benar-benar sesuai dengan gaya saya penulisannya. Oke, itu jadi kita bisa tinggal langsung preview teman-teman. Preview itu sebelah kanan. Oke, tulisin artikel mengenai cara masuk jadi product manager untuk fresh grad di Indonesia. Nah, tuh. Tadi kan gue bilang bahwa dia penulisannya itu harus ada pembuka, isi, sama penutup kan. Nah, pembukanya itu adalah hook ya. Isinya ini adalah ya isinya gitu ya. Nanti bakal ada penutupnya di bawah. Nah, sekarang kan hasilnya udah ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman tinggal revisi aja. Misalnya kalau saya pribadi nih ya, saya melihat bahwa, oh ini bagus nih, udah bagus. Cuma saya mau menghilangkan hooknya, kayak gitu ya. Menghilangkan hooknya. Oke, cara menghilangkan hooknya gimana? Pertama-tama, saya akan copy paste dulu ininya, promptnya. This prompt, ya kan? This prompt tuh panjang lebar ke bawah. Result menghasilkan tulisan ini. Oke.
Penutup. Nah, panjang emang, nggak apa. Hasilnya bagus, tapi saya maunya yang copy pasteable gitu loh. Jadi nggak perlu outputnya itu ada tulisan tadi ya. Saya nggak mau ada hook, saya nggak mau ada isi, saya nggak mau ada penutup. Jadi tolong ditulis ulang promptnya sehingga saya sesuai dengan keinginan saya. Kayak gitu. Wih, panjang ya guys. Oke, udah. Nah, ini saya copy, terus saya taruh ke sini. Nah, oke, ya. Coba kita pakai prompt yang sama tadi ya. Eh, saya membuat artikel bagaimana cara fresh graduate masuk ke pekerjaan PM di Indonesia. Dah. Nah, hilang kan hooknya, opening hooknya, pembuka tadi ya, kurungnya itu ada hook tadi kan, ada hook, ada isi. Nggak, ini langsung aja dia eh, ceritanya langsung seperti itu. Nah, udah deh selesai. Nah, tinggal teman-teman edit-edit aja gitu ya. Nah, disinilah yang namanya perlu logika berpikir yang tepat. Jadi misalnya udah punya tujuannya apa, dan udah dibikin sama ChatGPT, udah keluar nih promptnya direvisi sama si Google Gemini, terus sama si Qwen, bisa pakai Grok, Mistral, dan seterusnya. Habis itu taruh di ChatGPT custom, kita testing untuk keluarin di previewnya. Nah, kalau previewnya sudah oke, ya udah dipublish. Tapi kalau belum oke, ya udah berarti perlu di-upgrade lagi ya. Kita revisi lagi promptnya sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya pada saat kita bikin prompting, kita harus tahu hasil akhirnya. Kita harus tahu harapan kita sendiri apa. Kalau kita nggak tahu, ya gimana bisa jadi kenyataan gitu lah. Nggak mungkin kan. Ya gitu. Oke. Sekarang namanya adalah LinkedIn Writer, Ahwi Product Management. Ya gitulah, saya nggak tahu. Use Dolly, tunggu dia gambarnya keluar. Nah, ada keluar, terus create. Nah, nah, kita bisa kalau misalnya masuk GPT Store, nanti dia ke publik, semua orang bisa akses. Kalau only me berarti cuma saya sebagai pembuat. Anyone with the link itu adalah semua orang yang punya linknya. Jadi teman-teman bisa menjual custom GPT-nya dengan menjual linknya. Jadi orang yang punya linknya itu bisa akses custom GPT-nya dan bisa menggunakan custom GPT-nya. Dan lu bisa dapat duit karena ya lu jual linknya kan. Bisa lu jual 10.000, 20.000, 30.000. Saya sendiri jual, Mas Hanif jual, dan teman-teman yang lain itu juga menjual custom GPT seperti itu. Oke? So I'm gonna say anyone with the link. Um, Nanti saya bakal taruh di YouTube description-nya, teman-teman bisa akses. Oh, pakai brand name. Ya, kalau udah kayak gini mah harus di. Nah, kalau misalnya tadi ada masalah itu, berarti custom GPT cuma bisa dipakai untuk diri sendiri ya, only me. Oke, only me. Nah, cara perbaikinya gimana? Cara perbaikinya adalah kita copy paste lagi ininya ya, dan kita bilang sama dia, GPT, prompt ini udah bagus hasilnya, tapi pada saat di publish kena violation, katanya nggak boleh. eh, Jadinya cuma only me yang bisa pakai. Tolong dong dibantu biar bisa di, dipakai semua orang.
Nah, kalau misalnya kali ini nggak bisa juga, maka saya akan mengulang hal yang sama, yaitu minta custom GPT, sorry, meminta GPT-nya untuk merevisinya, 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 dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Kita ulang coba deh. Udah bisa belum ya? Saya udah pernah ngalamin ini juga sih, waktu itu bikin yang custom GPT untuk Pace, untuk baca zodiak, untuk baca eh, show gitu-gitu ya. Dan dibilangnya nggak bisa karena ada elemen-elemen yang violate, yang melanggar peraturan. Oke. Nah, aksesnya tuh invite only. Berarti sekarang apa? Sekarang ya orang-orang bisa akses. Oke. Enable the link. Kita lihat ya. Udah bisa apa belum? Eh, Ya berarti harus diulangi lagi. Masih nggak bisa nih. Tolong dong biar belum. Ya harus ngulangin terus sih. Oke, I think that's it gitu ya. Teman-teman udah dapat konsepnya. Jadi selama masih error ya kita harus ngobrol lagi sama ChatGPT-nya, ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi. Nah, yang saya mau share juga di video kali ini itu adalah salah satu custom GPT yang saya bikin dan cukup kompleks. Ini adalah trigger fear, ya ini cuma untuk saya sendiri, nggak saya share ke orang lain. Nah, trigger fear ini adalah untuk menggali ketakutan, keresahan, kecemasan orang-orang di Indonesia gitu ya. Dan teman-teman lihat deh, saya tuh taruh data-data BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Itu saya ngambil data konsumsi kalori, konsumsi keuangan mereka, konsumsi rumah tangga, penghasilan, data psikologis, data demografi, dan seterusnya. Saya ambil datanya dari BPS, IDN Times, dan beberapa riset-riset publik lainnya. Terus saya masukin ke dalam knowledge ini. Sehingga hasilnya itu bisa lebih akurat. Dia bisa lebih merepresentasikan ketakutan orang. Nah, kenapa saya bikin custom GPT ini? Karena saya ingin membuat konten yang benar-benar kena dengan perasaan orang. Poin dari saya menceritakan ini adalah semakin banyak knowledge dan semakin bagus prompt kamu, artinya semakin spesifik prompt kamu, maka hasilnya akan semakin sesuai dengan keinginan kita. Oke, sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan kalau misalnya ada error seperti yang ini, seperti yang tadi ini ya, pembuatan custom GPT untuk product management, penulisan artikel product management, ya karena apa namanya ada yang dilanggar. Jadi untuk menanganinya adalah kita balik lagi ke ChatGPT supaya bisa diperbaiki. Kita ulangin berkali-kali, berkali-kali. Dan itu adalah hal yang wajar dalam pembuatan custom GPT ya teman-teman ya. Sangat wajar. Oke, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa ya.